Halo anak-anak, selamat datang di pelajaran IPA hari ini. Coba sentuh hidungmu sekarang. Mudah kan? Tapi tahukah kamu, untuk gerakan kecil itu, ribuan sel di tubuhmu bekerja sama dalam sepersekian detik. Nah, semua itu diatur oleh yang namanya sistem koordinasi. Bayangkan tubuhmu seperti sebuah orkestra besar. Ada pemain biola, pemain drum, pemain trompet, semuanya berbeda-beda. Tapi ada satu orang yang memastikan mereka semua bermain bersama dengan harmonis. Orang itu adalah sang dirigen. Sistem koordinasi itulah sang dirijennya tubuhmu. Tugasnya mengatur dan mengendalikan seluruh organ agar bekerja serasi dan harmonis. Sistem koordinasi terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, sistem saraf. Kedua, sistem indera. Dan ketiga, sistem hormon. Sekarang kita pelajari satu persatu ya. Coba bayangkan di dalam tubuhmu ada jaringan kabel listrik yang sangat panjang, bercabang ke seluruh tubuh, dari ujung jari kaki sampai ke otakmu. Itulah gambaran sistem syaraf. Unit terkecil dari sistem syaraf disebut neuron atau sel syaraf. Neuron punya 3 bagian penting. Pertama, dendrit. Ini seperti antena. Fungsinya menerima sinyal dari luar atau dari neuron lain. Kedua, badan sel. Ini adalah pusat kontrol si neuron. Disinilah sinyal diolah. Ketiga, akson. Ini adalah kabel pengirim. Akson meneruskan sinyal ke neuron berikutnya atau ke otot. Contoh nyatanya begini. Saat kamu mendengar suara gurumu memanggil namamu, sinyal suara itu berjalan dari telingamu, melewati jutaan neuron, sampai ke otakmu, secepat kilat. Dalam hitungan milidetik, otakmu sudah tahu apa yang diucapkan. Keren bukan? Sekarang kita masuk lebih dalam. Sistem saraf dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Ini seperti kantor pusat sebuah perusahaan besar. Isinya adalah otak dan sumsum tulang belakang. Semua keputusan penting diproses di sini. Yang kedua adalah sistem saraf tepi. Ini seperti jaringan kabel cabang yang menyebar ke seluruh tubuh, menghubungkan kantor pusat dengan seluruh organ dan otot. Nah, sekarang kita bedakan 2 jenis gerakan yang sangat penting. Gerak sadar adalah gerakan yang dipikirkan dulu. Misalnya, saat kamu mengangkat tangan untuk bertanya di kelas, kamu memutuskan untuk mengangkat tangan, lalu sinyal dari otakmu turun melewati sumsum, baru sampai ke ototmu. Ada proses berpikir dulu. Gerak refleks justru berbeda. Bayangkan kamu tidak sengaja menyentuh setrika yang panas. Tanpa sempat berpikir, tanganmu langsung menarik diri. Mengapa bisa secepat itu? Karena sinyal tidak sempat ke otak. Ia mengambil jalur pendek lewat sumsum tulang belakang, lalu langsung memerintahkan otot tangan untuk menarik diri. Gerak refleks ini adalah cara tubuh melindungimu dari bahaya. Hebat ya? Ingat ya, gerak sadar berarti lewat otak dulu. Gerak refleks berarti lewat sumsum tulang belakang, lebih cepat. Sebelum lanjut, kita tanya dulu. Bagaimana otakmu tahu apa yang terjadi di sekitarmu? Jawabannya, lewat 5 indera. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh yang seru. Mata adalah indera penglihatan. Di dalam retina mata, ada 2 jenis sel penting. Sel batang yang bekerja saat kondisi gelap, dan sel kerucut yang mendeteksi warna saat terang. Itu sebabnya saat lampu mati tiba-tiba, kamu susah melihat warna, karena sel kerucut butuh cahaya. Telinga bukan hanya untuk mendengar. Koklea di dalam telinga mengubah getaran suara menjadi sinyal yang dipahami otak. Sedangkan saluran setengah lingkaran menjaga keseimbanganmu saat berjalan atau berlari. Hidung punya sel khusus bernama sel olfaktori yang menangkap aroma. Nah, pernahkah kamu merasa makanan jadi tidak enak saat pilek? Itu karena hidungmu tersumbat, sehingga aroma makanan tidak bisa terdeteksi. Ternyata, rasa makanan sangat bergantung pada bau. Lidah bisa merasakan 5 rasa: manis, asin, asam, pahit, dan umami. Coba ingat rasa gurih di mie instan favoritmu. Rasa gurih itulah yang disebut umami. Terakhir, kulit adalah indera perabamu. Reseptor di kulit mendeteksi sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri.
Itu sebabnya kamu tahu air di shower terasa hangat, bahkan sebelum melihatnya. Kulitmu langsung memberitahu otak. Mudah, bukan? 5 indera, 5 jendela tubuhmu ke dunia luar. Sekarang kita masuk ke komponen terakhir, sistem hormon, atau disebut juga sistem endokrin. Kalau sistem saraf itu seperti mengirim SMS, cepat, langsung, dan seketika, maka hormon itu seperti mengirim surat lewat pos. Lebih lambat, tapi pengaruhnya bisa bertahan lebih lama. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan diedarkan melalui darah ke seluruh tubuh. Mari kenalan dengan kelenjar-kelenjar utamanya. Hipofisis, letaknya di otak, dan ia adalah raja kelenjar. Tugasnya mengontrol dan mengatur kelenjar hormon lainnya. Tiroid, letaknya di leher, menghasilkan hormon tiroksin yang mengatur metabolisme tubuh. Kalau hormon ini kurang, kamu bisa mudah lelah dan berat badan naik. Pankreas, menghasilkan hormon insulin yang tugasnya mengatur kadar gula darah. Kalau pankreas bermasalah dan insulin tidak cukup, bisa menyebabkan penyakit diabetes. Adrenal, letaknya di atas ginjal. Saat kamu tiba-tiba kaget atau sangat takut, jantungmu berdebar kencang dan nafasmu cepat. Itu karena kelenjar adrenal melepaskan adrenalin. Hormon ini menyiapkan tubuhmu untuk bertindak cepat. Gonad, kelenjar reproduksi yang menghasilkan hormon yang membuat tubuh remaja berubah saat pubertas. Ini yang membuat suara anak laki-laki berubah dan tubuh perempuan berkembang. Jadi, hormon bekerja pelan tapi pasti. Pengaruhnya besar dan berlangsung lama. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari ketiga sistem koordinasi pada manusia. Mari kita ingat kembali. Sistem saraf, ibarat jaringan listrik super cepat. Mengirim sinyal dalam milidetik, mengatur gerak sadar dan gerak refleks. Sistem indera, 5 jendela tubuhmu ke dunia luar. Mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit selalu bekerja mengirim informasi ke otak. Sistem hormon, pesan kimiawi yang dikirim lewat darah. Lebih lambat dari saraf, tapi pengaruhnya tahan lama. Ketiganya bekerja sama setiap detik, tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, agar tubuhmu tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Tubuh manusia itu luar biasa, bukan? Jaga kesehatanmu, terus semangat belajar, dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Sekarang, saatnya menguji pemahamanmu. Ada 8 soal pilihan ganda tentang sistem koordinasi pada manusia. Siapkan kertas dan pena. Soal 1. Sistem yang berfungsi mengatur dan mengendalikan kerja seluruh organ tubuh disebut A. Sistem pencernaan, B. Sistem koordinasi, C. Sistem pernapasan, D. Sistem peredaran darah. Waktumu 5 detik. Jawaban yang benar adalah B. Sistem koordinasi. Sistem koordinasi terdiri dari sistem saraf, indera, dan hormon. Soal 2. Bagian neuron yang berfungsi menerima rangsang adalah A. Akson, B. Badan sel, C. Dendrit, D. Sinapsis. Waktumu 5 detik. Jawaban yang benar adalah C. Dendrit. Dendrit ibarat antena yang menerima sinyal dari neuron lain. Soal 3. Yang termasuk sistem saraf pusat adalah A. Otak dan sumsum tulang belakang, B. Saraf sadar dan saraf otonom, C. Mata dan telinga, D. Jantung dan paru-paru. Waktumu 5 detik. Jawaban yang benar adalah A. Otak dan sumsum tulang belakang. SSP atau sistem saraf pusat terdiri dari otak ditambah sumsum tulang belakang. Sedangkan SST adalah saraf tepi. Soal 4. Saat tanganmu menyentuh setrika panas dan langsung menarik diri tanpa berpikir, itu disebut A. Gerak sadar, B. Gerak refleks, C. Gerak biasa, D. Gerak otonom. Waktumu 5 detik.
Jawaban yang benar adalah B, gerak refleks. Gerak refleks melewati jalur pendek di sumsum tulang belakang, sehingga lebih cepat untuk melindungi tubuh. Soal 5. Reseptor sel batang dan sel kerucut terdapat pada indera. A. Telinga. B. Hidung. C. Mata. D. Lidah. Waktumu 5 detik. Jawaban yang benar adalah C. Mata. Sel batang aktif saat kondisi gelap, sedangkan sel kerucut berfungsi untuk mendeteksi warna dan cahaya terang. Soal 6. 5 rasa yang dapat dideteksi lidah adalah manis, asin, asam, pahit, dan A. Pedas, B. Dingin, C. Umami, D. Hangat. Waktumu 5 detik. Jawaban yang benar adalah C. Umami. Pedas itu sensasi panas, bukan rasa. Umami adalah rasa gurih khas seperti pada MSG. Soal 7. Hormon yang mengatur kadar gula darah dihasilkan oleh kelenjar. A. Tiroid. B. Hipofisis. C. Adrenal. D. Pankreas. Waktumu 5 detik. Jawaban yang benar adalah D. Pankreas. Pankreas menghasilkan insulin. Bila terganggu, bisa menyebabkan diabetes. Soal 8. Saat kamu kaget atau ketakutan, jantung berdebar kencang karena pengaruh hormon. A. Insulin. B. Adrenalin. C. Tiroksin. D. Estrogen. Waktumu 5 detik. Jawaban yang benar adalah B. Adrenalin. Adrenalin dihasilkan kelenjar adrenal saat tubuh dalam kondisi darurat, siap untuk fight or flight. Bagaimana skormu? Kalau masih ada yang salah, jangan khawatir. Tonton ulang video pembelajarannya ya. Terus semangat belajar. Sampai jumpa. Kalau video ini membantu kamu belajar, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa share ke teman-temanmu, biar makin banyak yang ikut belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.